Hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru pada Senin 26 April 2021 dini hari tadi hingga siang, mengakibatkan beberapa wilayah di Kota Pekanbaru kembali terendam banjir. Beberapa titik terendam banjir seperti di Jalan HR Subranta Sukakarya mengakibatkan kemacetan. Dan beberapa rumah masyarakat turut terendam banjir. Banjir di Kota Pekanbaru selalu terjadi jika intensitas hujan sedang hingga tinggi dan hujan berlangsung cukup lama. Terus tetap ada apabila hari hujan turun, dia tetap banjir ini akan datang di sepanjang jalan berantas ini. Tetap kalau hujan turun, dia pasti tergenang, airnya begitu banyak. Jadi sebaiknya pemerintah Kota Pekanbaru untuk serius betul-betul memperhatikan jalan ini tersebut, karena akses jalan Suberantas ini terlalu cukup ramai dilalui oleh pengendara, baik itu motor, baik itu mobil, karena ini tidak asing lagi dan tidak ada perubahan, tetap seperti ini keadaan kalau turun hujan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan, pihaknya telah membuat master plan pengendalian banjir Kota Pekanbaru sebanyak 170 titik prioritas. Jadi banjir di Kota Pekanbaru ini kan memang kita merasakan setiap tahunnya. Jadi 1 tahun terakhir kami menyusun master plan penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Dari master plan ini kita bisa mengetahui bahwa ada lebih kurang 370 titik masalah di Kota Pekanbaru ini yang berkaitan dengan mempengaruhi banjir gitu. Kemudian ada lebih kurang 130 genangan di Kota Pekanbaru. Nah, ada yang di sempadan sungai, ada yang di jalan raya, ada yang di perumahan, dan lain-lain. Nah, khusus untuk yang di jalan raya, setiap hari kita melakukan OP ya, normalisasi anak-anak sungai, drainase kita, itu ada 2. Ada yang normalisasi menggunakan manual, ada juga normalisasi menggunakan alat berat. Nah, kalau yang untuk manual itu mungkin bisa untuk menggali gorong-gorong yang tersumbat, mengganti gorong-gorong yang pecah, dan lain-lain. Itu kita menggunakan sistem operasional pemeliharaan. Nah, khusus untuk anak-anak sungai, kita melakukan OP menggunakan alat berat. Nah, jadi kita menormalisasi, mengirimkan alat berat, kemudian nanti kita melakukan pembersihan di titik-titik yang terjadi penyempitan-penyempitan di anak-anak sungai kita. Kemudian dari master plan kita sesungguhnya ada beberapa kewenangan ya. Ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada juga yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru. Nah, tadi kami barusan bertemu dengan anggota DPR RI Komisi 5 dalam rangka bagaimana kita bisa berkoordinasi menyelesaikan banjir Kota Pekanbaru ini sesuai kewenangannya. Jadi harapan kita adalah bagaimana pusat juga berperan dalam menyelesaikan banjir kita. Karena kenapa? Karena anak sungai, Sungai Siak, Sungai Sail, Sungai Sibam itu merupakan kewenangan dari pusat, sehingga kita mesti bekerja sama dengan pusat untuk menyelesaikan banjir-banjir itu. Nah, sekarang kita melihat bahwa di sekitar bantaran sungai itu kan banyak perumahan, sehingga masyarakat kita mengalami kebanjiran gitu. Nah, ini sebenarnya perlu kita evaluasi ya, pemberian perizinan terhadap perumahan-perumahan yang ada, dan juga kita mengawasi para pengembang dalam rangka membangun rumahnya. Jadi sebelum mereka membangun, mereka perlu yang pertama minta informasi tata ruang. Kemudian yang kedua, mereka mesti minta file banjir ya, batas setinggi mana banjir mungkin terjadi di suatu titik. Jadi kalau seandainya developernya sudah mengikuti
rekomendasi kita, insya Allah daerah-daerah itu tidak akan banjir. Nah, mungkin upaya-upaya kita terus-menerus, yang menjadi kewenangan kita itu lebih kurang 260 titik banjir, titik masalah di Kota Pekanbaru. Itu setiap hari kita selesaikan. Dengan apa? Dengan pasukan kuning itu. Jadi pasukan kuning kita tuh ada 5 di SDA, ada 10 di Bina Marga. Jadi di setiap jalan-jalan yang terjadi genangan itu kita lakukan normalisasi di sepanjang drainase dan anak-anak sungai tersebut. Untuk masyarakat yang terdampak banjir, BPBD Kota Pekanbaru menyediakan call center untuk keadaan darurat yang selalu siap untuk dihubungi 24 jam, serta telah menyiapkan beberapa pasukan untuk berjaga-jaga di lokasi terindikasi rawan terjadinya banjir. Ya, antisipasi yang kami siapkan dari BPBD Kota Pekanbaru, ya, khususnya mungkin kami menyiapkan yang namanya layanan call center di 081176 51464 ya. Jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, karena kita saat ini dihadapkan dengan siklon tropis ya. Jadi harapan kami kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk lebih waspada lagi menanggapi perubahan iklim yang cukup kita lihat drastis. Dan juga antisipasi kami di lapangan, kami telah menyiapkan yang namanya petugas satgas yang untuk membantu masyarakat kita apabila terjadi bencana, khususnya bencana banjir. Secara respon, kawan-kawan satgas menerima pengaduan dari masyarakat dan langsung menuju ke TKP ya, dengan yang namanya menginventarisir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di saat terjadinya bencana banjir. Itu dengan memasang tenda dan juga menyiapkan perahu untuk mengevakuasi yang namanya manusia ya, ataupun masyarakat kita, dan juga yang namanya mengevakuasi barang-barang yang dianggap penting oleh masyarakat kita yang terdampak banjir tersebut. Dan juga koordinasi yang telah kami sampaikan kepada dinas-dinas yang terkait ya, katakanlah di sini PUPR, bagaimana nantinya untuk memikirkan rencana aksi ke depan untuk bisa melakukan aksi-aksi sehingga menjadikan solusi untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Dan juga ke dinas sosial, dinas terkait, bagaimana yang namanya dinas tersebut membuat yang namanya dapur umum di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi rumah yang terendam, tidak mungkin masyarakat kita melakukan aktivitas rumah tangga secara normalnya. Saat dikonfirmasi tentang statement Wali Kota Pekanbaru yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa banjir di Pekanbaru akibat kesalahan pemerintah 15 tahun yang lalu atau pada saat kepemimpinan Herman Abdullah, yang memantik reaksi di berbagai kalangan. Indra Purmi menolak untuk mengomentari dan mengatakan bahwa bukan kapasitasnya untuk menjawab. Saya kira saya tidak dalam kapasitas untuk mengkomentari itu ya. Tapi setidaknya mungkin pemberian izin ini memang perlu kita evaluasi supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang. Serena Alia, ITV Pekanbaru melaporkan.